Jadi mau makan tuh susah banget sekarang nih. Efek PPN menit 12%, orang-orang pada makannya dirapel semua tuh kayak gini ya kan, penuh banget. Yang kepomoan gini. Waitingnya sampai 1000 orang, bayangin 1000 mangkok gue nunggu nih. Makan apa ya? Halo brother and sister, jumpa kembali dengan kami dari Brar Brothers TV ya. Let's go. Tinggal Gila, manis banget, asli. subscribe. Tara, gila, aku muncul lagi, kembali lagi aku di dalam frame-nya Brar Brothers TV. Bang nih susah banget. Gila. Susah banget pulang kampung ke India, susah banget diajak konten. Iya. Aca nehi. Nah, Jadi gimana kita hari ini, Rons? ya sudah tau lah ya, itu tuh di Jepang. Gila, kita sudah di Jepang guys. Brar Brothers ke Jepang, enggak dong? Arigato gozaimasu, arigato. Enggak, kita di ada Blok M Square ya. Blok M Square. Lagi pengen mie gitu kan. Oke. Jadi kita pengen mencari Rezeki. mie yang khas di Blok M Square gitu. Oke. Nanti Ada mie apa aja, ada apa aja. Kita lihat ya. Kita lihat nih, mie-nya ada apa aja di Blok M Square ini. Cek di sound. Blok M, bakal lokasi mejeng. Inilah nama tempat yang dulu terkenal dengan kawasannya anak-anak gaul generasi 80 sampai 90-an. Sempat sepi dan redup terlebih ketika memasuki masa-masa pandemi. Tentu suasananya tidak seramai sekarang. Blok M telah mengalami perubahan besar seiring berjalannya waktu. Jika kita melangkah ke Blok M sekarang, suasana yang kita temui sangatlah berbeda dengan beberapa tahun lalu. Dulu, kawasan ini sempat terasa sepi, terutama pada malam hari. Seiring dengan berkurangnya aktivitas dan perpindahan pusat-pusat perbelanjaan ke tempat lain, namun Blok M tidak tinggal diam. Kini, kawasan ini kembali hidup, berkat hadirnya berbagai jajanan kuliner yang memenuhi hampir setiap sudut. Dari siang hingga malam, Blok M dipenuhi oleh aroma berbagai hidangan yang menggugah selera, mulai dari kaki lima hingga kedai makanan dengan konsep modern. Di sepanjang jalan, deretan gerobak penjual makanan begitu memeriahkan suasana, apalagi ketika sedang ada festival kuliner. Pedagang-pedagang yang dulu sempat kesulitan mencari tempat, kini bertumbuh subur, berkat tingginya permintaan dari pengunjung yang ingin menikmati kuliner legendaris dan tren makanan baru. Blok M yang sempat sepi, kini menjadi destinasi kuliner yang ramai, tempat berkumpulnya para pencinta makanan, baik yang mencari kenangan masa lalu, maupun yang ingin mencoba cita rasa kekinian. Kawasan ini menjadi saksi dari transisi zaman yang turut membawa pergeseran pola konsumsi dan hiburan. Dulu, pusat Blok M lebih dikenal dengan pusat perbelanjaan dan mall-nya. Sementara, sekarang jalan-jalan sekitarnya menjadi rumah bagi street food yang menggoda selera. Berbeda dengan masa lalu yang lebih terkesan sunyi, Blok M saat ini bagaikan sebuah cermin kehidupan yang terus berkembang. Dengan kesibukannya yang kini membawa banyak warna dan kebersamaan di setiap sudutnya, suasana sore dan malam hari dengan lampu jalan yang menyala menjadi bukti bahwa Blok M sedang menjalani era kebangkitan yang penuh dinamika. Ditutup ya tah, tos RF-nya. Oh, RF tutupnya berapa, jam 7 ya Kang ya? Jam 8. Acan itu standar 8 tuh. Iya, Pas Nisa. Nah, tuh. Pas ada Nisa mau tutup. Ya udah tuh. Ya nuhun ya Kang ya. Tos tutup. Nah, ya sami-sami Kang. Anjing ada deh. Capek, mau makan itu susah dapetnya gitu ya. Gimana ya? Itulah emang mau makan tuh mesti cari perjuangan coy. Mendapatkan makanan yang enak sama kayak berjuang untuk membayar pajak 12%. Yah. Elah. Tadi udah berapa tempat ini mie ayam, mie Gak Bali tau dah pokoknya nih ya. yang ada dikunjungin? Seingat gua tentang Blok M yang sangat agensible ini. Nggak. Jadi ada yang gue tahu tuh permian di Blok M sini tuh ada mie dondon, mie piring, mie kondang, terus itu semua tutup semua. Mie Afan. Terakhir tuh mie Afan. Tutup semua ya jam 7 ya? Tutup semua dan baru buat tutup. Kesel gua. Ini mau coba ini terakhir nih mie cokin.
Kalau sampai tutup juga, makan yang lain aja lah. Makan apa ya, Gus? Bebas dah, yang penting kenyang. Makan hati. Jangan dong. Ada. Makan teman. Udah capek makan hati. Makan teman. Makan teman jangan juga, kasihan. Makan apa ya? Makan malam lah. Makan pajak. Jadi mau makan tuh susah banget sekarang nih. Efek PPN Money 12%, orang-orang pada makannya dirapel semua tuh kayak gini ya kan, penuh banget. Waiting nih sampai 1.000 orang, bayangin 1.000 mangkok gue nunggu nih. Makan apa ya? Kenapa dong, Abs? Aduh, gue juga bingung, Abs. Makanan bisa dibeli. Tapi urusan perut lain kali. Dah. Aku nih guys. Nah, akhirnya kita makan mie Bandung di Blok M alias bakmi cokin. Kita mau pesannya scan ini. Nih scan QR ya kan, gua scan ya. Set, jadi set. Nah, nanti pilihan menu tuh jadi banyak kan. Oh, gitar. Pilih deh mau pesan yang mana tuh, ada macam-macam tuh ya. Kita pilih dulu, oke? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Kalau mie Sikio tuh apa sih bedanya? Sikio itu pangsit rebus, isiannya yang sama udang giling kakak. Ini tapi ada mie. Dapat mie-nya juga. Di sini mie-nya yamin semua, ada yamin manis sama yamin asin. Perbedaannya cuma di kuahnya aja. Ada yang suikiao, ada yang spesial, bakso sama yang polos. Biasanya manis yang spesial. Ini kurang mie-nya sama mie kecil. Yang kecil kayak mie keriting, yang lebar kayak kue tiaw. Yang bintang-bintang ini favorit berarti, Nah, yang mie lebar yang mana? Ya, bisa diklik aja. Mie-nya yang mana aja. Oh, nanti ada pilihannya aja. pilihannya mie kecil sama mie lebar. Nah, iya. Oh iya, oke. Nonton. Lihat aja. Oh no. Nuhun. Iya, cabai-cabai. Alhamdulillah. Lu semua digodain ini gimana? Kecil. Ya ini udah semua ya, kita oke. Kita udah pesen nih. Totalnya jadi segini. Nah, ini PPN-nya masih 11% nih. Ini 11% ya. Tinggal berapa hari lagi, Lon? Berapa hari lagi tuh? Menuju puncak. Menuju puncak 12%. Nah, ya bayarnya tuh meskipun udah mesennya di sini, tapi bayarnya tetap di kasir sih. Sangat ini ya. Ada badaknya. Spesial, lebarnya Ya. matanya 153, 300 tiris lebih. Ya, Siapa yang Gue yang kecil manis. Lo manis ya ini ya? Manis. Ini asin ya? Iya. Ini dia sudah datang, tampilannya seperti ini buat yang asin kecil. Ya ayamnya pada umumnya. Langsung coba rasanya ya. Ini ada baksonya twice dipisah
biar nggak lebar mie-nya karena mie kecil pesernya ya. Ya. Ini kuahnya sih gurih banget tuh. Harum wadah. Sok mangga cobian. Ini gue mie lebar ya. Nah, Lu pesen mie apa, Ron? gue pesannya mie lebar. Berapa lebarnya Ron? 4x6 kayak ukuran foto dibuat di KUA gitu kan ya, yang background biru gitu. Yang belum tercapai saat ini ya. Iya benar. Ayamnya sih gede-gede. Ini juga seger kayaknya. Ayamnya bagian apa kalau boleh tahu itu? Itu dada kanan. Dada kanan ya. Boleh. Ini apa Ron? Tahu. Ini teh mana sih? Set. Cobian ketenangan dah. Ini tahu. Gehu. Kalau di Bandung mah ya gehu ya. Gehu. Gede hulu benar. Nah, kalau ini tuh sikiau kayak ya pangsit rebus lah ya. Pangsit rebus. Ini sesuatu Cina deh Ron. Sikiau. Emang namanya sikiau kan? Sikiau ya, tolong sikiau, bukan yang lain-lain. Ini ada baksonya ini. Sambelnya saya ada dua macam ya. Ini chili oil tuh ya kan. Kenapa disebut chili oil? Karena pedas dan mengandung minyak gitu loh. Jadi kayak berminyak gitu, oil gitu loh. Nah, gue pengennya di sini taruhnya biar lebih tasty, rasa pedas aja gitu loh. Nah, ini satu lagi. Sekarang nih suruh gue. Ini sambal biasanya nih. Ini sambal biasa. Gue pengennya ada di mie-nya begitu. Gitu, guys. Oh nggak diaduk Ron, mie-nya Ron? Kenapa nggak diaduk? Diaduk. Bentar ya nih, gue ambil sumpitnya dulu nih. Biar asinnya di akhir ya? Iya. Mesti kesini Pak. Mesti kesini nih. Mesti lu nanya kesini. Oh itu es teh manisnya nggak diaduk Ron? Karena kalau manisnya di awal tuh lebih nyakitin. Namanya spill dong siapa? Jadi mendingan manisnya di akhir. Spill nama Ron siapa? Ya udahlah nggak usah lah. Dia sudah bersama dengan yang lain. Udahlah. Udah mendingan makan enak. Nah, sobat pertama untuk kamu yang di hadapan kamera ya gua sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cetan loh. Minyak tuh ciwi-ciwi itu kenyal. Rasa manisnya, manis banget kayak kamu yang jauh di mata. Terus ayamnya juga gede-gede. Jadi ini tuh mempunyai ciri khas sendiri ya, dengan kekuatan bumbunya yang super duper power, membuat kita merasa nyaman di hati. Makan lagi ya. Ron, menurut lu gimana Ron rasanya Ron? Bisa dijelasin nggak versi lu? Wah, nggak bisa dijelasin karena gue nggak bisa berkata-kata karena seperti dia yang terlalu istimewa di hatiku. Anjay, kan? Jadi anjing. Jadi mie-nya nih mie lebar tapi tuh keriting-keriting gitu, jadi kayak unik gitu kan teksturnya. Nah kalau rasanya ya sebenarnya sama kayak ya tepung-tepung biasa juga gitu. Bumbunya mantap, asin, gue suka. Ini gue mau mencoba mereview ini karena ada unik ya, lu makan mie ayam ada tahu ya kan, ada bakso tahu. Kita cobain baksonya, tahunya. Tahu putih Bandung rasanya anjay, seperti banget gue. Terus ini sikio yang kita cobain ya. Sikio udang. Ini enak, sikio enak, bener-bener udangnya berasa banget. Anyway, gua sebagai perwakilan dari Gen Z yang sudah expired karena kefomoan ini nih, jadi bagi para Gen Z yang masih exciting ya, boleh coba ya. Existing. Karena Inggris gue terlalu bagus kali 9,5, jadi Gen Z yang masih existing
Boleh coba kemari makan, come to join us ya. Sekarang ya, biar dibayarin. Nah, Jadi teman-teman, karena dari restorannya ini nyediain dari rasa yang asin, manis, jadi gue pengen yang manis, asin, asam biar kayak nano-nano. Gua mau campur kecap asin sama cukup bagus. Kita eksperimen aja. Kita eksperimen rasanya bakal kayak gimana. Cuka kamu. kayak skill nama tuh. Kita cobain. Buat gue lebih segar setelah dicampur cuka sama kecap asin. Jadi ya segar. Jadi agak-agak kita berasa berasa kayak makan tom yum. Itu sih. Bisa. Kenyang bego selalu dah. Kalau kenyang bego. Terpanas sih. Ya, lihat komen teman-teman. Ini bakmi cokin yang khas Bandung yang ada di Blok M. Kalau belum pada kesampaian FOMO-nya buat nyobain, silakan mampir ke Blok M Square ya. Langsung makan aku Ron. Tadi kan kenyang bego. Oh, kenyang bego. Tapi enak banget enak. Benar, di sini areanya no smoking juga, bisa bawa keluarga dan teman-teman. Nyaman dan aman pokoknya. Ya, Cuman makannya dibatasin nih. Belum aja yang waiting list ya. tergantung. Kalau lagi ramai banget ya kita tahu diri aja lah ya kan. Oh, langsung diberesin. Gitu coy. Harganya berapa tadi? Tadinya Ya. Rp153.000. Nggak usah, nggak salah. Ya pokoknya gue gini lah, 53.000. Ya range 30 ribuan, 40 ribuan ya mininya. Mampu. Itu cocok, terjangkau ya. Bisa naik MRT, LRT, Nah, busway. benar. Bisa yang pasti kalau di sini adalah bisa bergabung dengan teman-teman Gen Z ya. Dengan keluarga juga bisa. Keluarga kita sendiri. Jadi kita hari ini udah selesai makan di bakmi cokin Yang ada di Blok M. Di Blok M ya, terjangkau oleh semua kendaraan umum dan pribadi. Jangan lupa untuk para brother and sister buat diklik tombol like, subscribe, Dan komen juga. Dan juga follow Instagram kita. Oke? Sampai ketemu di minggu depan. Bye, adios. Habis makan pengen yang segar-segar, sambil merenung kita minum jus belimbing ini ya, masalah jus mangga ya nggak Ron? Bener. Nemenin Roni yang sedang galau. Karena kenapa? Karena laki-laki tuh nggak bercerita, tapi tiba-tiba langsung jatuh cinta. Tuh Arif nih, tempeleng dong.